Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setiap langkahmu hari ini dijaga oleh Allah. Semoga setiap rasa lelah yang kamu simpan diam-diam diganti dengan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semoga setiap doa yang pernah kamu bisikkan di waktu sepi, didengar dan dipeluk oleh Allah dengan cara yang paling indah. Dan semoga apapun yang sedang kamu hadapi saat ini, Allah kuatkan hatimu, Allah lapangkan jalanmu, dan Allah cukupkan rezekimu dari arah yang tidak pernah kamu duga. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah memilih untuk diam sejenak dan mendengarkan. Karena bisa jadi, ini bukan sekadar video yang lewat di berandamu. Bisa jadi ini adalah jawaban yang selama ini kamu cari, tapi datang dalam bentuk yang paling sederhana. Ada satu fase dalam hidup yang sering tidak disadari banyak orang. Fase ketika segalanya terasa biasa saja, bahkan cenderung sempit. Tidak ada lonjakan besar, tidak ada perubahan drastis. Hanya hari-hari yang berjalan dengan pelan, kadang terasa berat, kadang terasa hampa. Dan seringnya, fase itu terjadi di waktu yang sangat spesifik. Seperti bulan April, bulan yang datang setelah banyak harapan ditanam di awal tahun. Bulan yang seharusnya mulai menunjukkan hasil, tapi justru sering menghadirkan tanda tanya. Kenapa belum berubah? Kenapa masih seperti ini? Kenapa rezeki terasa tertahan? Mungkin kamu pernah merasakannya. Di bulan April, kamu melihat isi dompetmu tidak banyak berubah. Kamu melihat rekeningmu masih sama. Kamu menghitung kebutuhan, lalu diam sejenak karena tidak tahu harus mulai dari mana. Ada rasa cemas, tapi kamu berusaha menenangkannya. Ada rasa takut, tapi kamu mencoba untuk tidak menunjukkannya. Kamu tetap berjalan, tetap berusaha, tapi di dalam hati, ada satu pertanyaan yang terus berulang. Sampai kapan seperti ini? Dan di titik itulah, banyak orang mulai goyah. Karena manusia terbiasa mengukur segalanya dari apa yang terlihat. Jika angka tidak bertambah, berarti tidak ada kemajuan. Jika hasil belum datang, berarti usaha belum cukup. Jika rezeki terasa sempit, berarti hidup sedang tidak berpihak. Padahal tidak selalu begitu. Ada satu rahasia yang sering tidak disadari. Bahwa dalam banyak kasus, Allah tidak langsung memberikan kelimpahan. Allah justru memulai dari keterbatasan. Bukan untuk menyulitkan, tapi untuk menyiapkan. Menyiapkan hati. Karena rezeki yang besar tidak hanya membutuhkan usaha yang besar, tapi juga hati yang siap untuk menerimanya. Dan kesiapan itu tidak bisa dibangun dalam kondisi nyaman. Ia justru tumbuh dalam kondisi yang sempit. Saat kamu merasa cukup dengan sedikit, disitulah Allah mulai mempercayaimu dengan lebih banyak. Saat kamu tetap bersyukur dalam keadaan terbatas, disitulah Allah melihat bahwa hatimu tidak bergantung pada jumlah. Dan saat kamu tetap tenang ketika keadaan belum berubah, disitulah Allah menilai bahwa kamu siap untuk naik ke fase berikutnya. April mungkin terasa seperti bulan yang biasa saja. Tapi bagi sebagian orang, April adalah titik balik. Bukan karena tiba-tiba mereka mendapatkan banyak uang, tapi karena di bulan itu, sesuatu dalam diri mereka berubah. Cara mereka memandang rezeki berubah. Cara mereka merespon keadaan berubah. Dan tanpa mereka sadari, itulah awal dari perubahan besar yang akan datang. Ada orang yang di bulan April hanya punya cukup untuk bertahan hidup. Tidak lebih, tidak ada kemewahan, tidak ada kepastian. Tapi di bulan itu, dia memilih untuk tidak mengeluh. Dia memilih untuk tetap berjalan. Dia memilih untuk tetap percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam mengatur. Dan dari keputusan sederhana itu, hidupnya mulai bergerak. Pelan, tapi pasti. Rezeki tidak langsung datang dalam jumlah besar, tapi mulai muncul dalam bentuk yang tidak terduga. Ada peluang kecil yang datang. Ada bantuan yang tiba di waktu yang tepat. Ada jalan yang terbuka ketika sebelumnya terasa buntu. Dan semua itu bermula dari satu hal. Kesabaran yang tidak terlihat. Banyak orang ingin rezeki yang tidak pernah putus. Tapi sedikit yang mau melewati fase ketika rezeki terasa terbatas. Padahal justru disitulah pondasinya dibangun.
Karena rezeki yang terus mengalir bukan hanya tentang seberapa banyak yang kamu terima, tapi tentang seberapa kuat kamu bertahan ketika belum menerima. April adalah ujian itu. Ujian untuk melihat apakah kamu hanya percaya saat diberi, atau tetap percaya saat belum diberi. Ujian untuk melihat apakah kamu hanya bersyukur saat lapang, atau tetap bersyukur saat sempit. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang sedang dibentuk. Kedewasaan hati. Karena hati yang dewasa tidak lagi panik ketika keadaan tidak sesuai harapan. Hati yang dewasa tidak lagi membandingkan hidupnya dengan orang lain. Hati yang dewasa tahu bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Dan ketika hati sudah sampai di titik itu, maka sesuatu yang berbeda mulai terjadi. Kamu tidak lagi melihat rezeki sebagai sesuatu yang harus dikejar mati-matian. Kamu mulai melihatnya sebagai sesuatu yang akan datang di waktu yang tepat. Kamu tidak lagi merasa kekurangan, meskipun secara angka mungkin belum berlebih. Kamu mulai merasa cukup, meskipun belum banyak. Dan perasaan cukup itulah yang membuka pintu yang selama ini tertutup. Karena dalam banyak hal, Allah tidak menahan rezeki. Allah hanya menunggu hati yang siap, hati yang tidak sombong saat diberi, hati yang tidak putus asa saat diuji, hati yang tetap terhubung dalam kondisi apapun. Jika kamu saat ini sedang berada di fase April yang terasa sempit, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hidupmu sedang tidak baik-baik saja. Bisa jadi, ini adalah fase paling penting dalam perjalananmu. Fase di mana Allah sedang membersihkan cara pandangmu. Fase di mana Allah sedang melatih kesabaranmu. Fase di mana Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Dan semua itu tidak akan terasa besar di awal. Karena perubahan besar sering dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Seperti keputusan untuk tetap bersyukur hari ini. Seperti keputusan untuk tidak menyerah hari ini. Seperti keputusan untuk tetap percaya, meskipun belum melihat hasilnya. Itulah benih-benih yang nantinya akan tumbuh menjadi aliran rezeki yang tidak pernah putus. Mungkin sekarang kamu belum melihat hasilnya. Mungkin sekarang kamu masih bertanya-tanya. Tapi percayalah, tidak ada satupun usaha yang kamu lakukan dengan niat baik yang sia-sia di hadapan Allah. Semua sedang dicatat, semua sedang diproses, dan semua akan kembali kepadamu di waktu yang paling tepat. Sekarang, tarik napas pelan. Rasakan bahwa kamu masih bertahan sampai hari ini. Itu bukan hal kecil. Itu adalah bukti bahwa Allah masih menjagamu. Dan jika kamu masih di sini, masih mendengarkan, masih berusaha memahami, maka itu berarti perjalananmu belum selesai. Masih ada sesuatu yang akan datang. Masih ada cerita yang belum ditulis. Masih ada rezeki yang sedang dalam perjalanan menuju hidupmu. Jika hatimu mulai tenang saat mendengar ini, jika ada sedikit harapan yang kembali muncul, jika ada keyakinan yang perlahan tumbuh, maka jangan biarkan itu hilang begitu saja. Jaga perasaan itu, karena bisa jadi, itu adalah tanda bahwa hatimu sedang dibuka. Dan ketika hati sudah terbuka, maka aliran akan mengikuti. Sekarang, jika kamu ingin menguatkan apa yang sedang kamu rasakan, jika kamu ingin menyalurkan energi positif dalam hidupmu, tulis amin di kolom komentar. Bukan sekadar tulisan, tapi sebagai bentuk keyakinan bahwa kamu percaya Allah sedang bekerja dalam hidupmu. Dan dari titik ini, perlahan, tanpa banyak suara, sesuatu akan mulai berubah. Ada satu momen yang sering tidak disadari. Momen ketika hidup belum benar-benar berubah, tapi rasa di dalam diri sudah mulai berbeda. Seolah beban yang dulu terasa berat, perlahan menjadi lebih ringan. Seolah pikiran yang dulu penuh kekhawatiran, sekarang mulai lebih tenang. Tidak semua masalah selesai, tidak semua kebutuhan langsung terpenuhi, tapi ada satu hal yang berubah. Cara kamu merespon semuanya. Dan di titik inilah, banyak orang tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah melangkah jauh. Karena perubahan terbesar dalam hidup bukan dimulai dari luar. Ia dimulai dari dalam. Saat cara pandang berubah, maka arah hidup juga ikut berubah. Dan tanpa disadari,
Setelah fase sempit seperti di bulan April itu, ada pergeseran halus yang mulai terjadi. Rezeki belum datang dalam jumlah besar, tapi mulai terasa cukup. Kebutuhan belum semuanya terpenuhi, tapi selalu ada jalan. Masalah belum sepenuhnya hilang, tapi tidak lagi terasa menekan seperti dulu. Seolah ada tangan tak terlihat yang mulai menata semuanya. Dan itulah fase kedua. Fase ketika Allah mulai mengalirkan, tapi masih dalam bentuk yang sederhana. Banyak orang melewatkan fase ini. Mereka terlalu fokus menunggu hasil besar, sampai tidak menghargai perubahan kecil. Mereka menunggu rezeki yang melimpah, sampai tidak menyadari bahwa kecukupan yang mereka rasakan hari ini adalah bentuk rezeki yang sangat nyata. Padahal justru di fase ini, kunci terbesar sedang diuji. Apakah kamu akan tetap bersyukur ketika yang datang belum besar? Atau kamu akan kembali mengeluh karena merasa belum cukup? Karena disinilah perbedaan antara rezeki yang sementara dan rezeki yang berkelanjutan. Rezeki yang sementara sering datang dengan cepat, tapi juga pergi dengan cepat. Sedangkan rezeki yang berkelanjutan, datang perlahan, tapi menetap lama. Dan Allah lebih sering memberikan yang kedua. Karena yang kedua membutuhkan kesiapan. Kesiapan untuk tidak berlebihan saat menerima. Kesiapan untuk tidak lupa saat diberi. Kesiapan untuk tetap rendah hati dalam kondisi apapun. Coba kamu ingat kembali beberapa waktu terakhir setelah melewati fase sulit itu. Mungkin ada hal kecil yang berubah. Ada orang yang tiba-tiba membantumu tanpa kamu minta. Ada kesempatan yang datang di saat yang tidak terduga. Ada masalah yang tiba-tiba menemukan jalan keluarnya sendiri. Hal-hal seperti itu sering dianggap biasa. Padahal itu adalah cara Allah menunjukkan bahwa Dia sedang membuka jalan. Tidak dengan suara keras, tidak dengan cara yang mencolok, tapi dengan cara yang halus, agar hanya hati yang peka yang bisa merasakannya. Dan jika kamu mulai merasakan itu, maka sebenarnya kamu sedang berada di jalur yang tepat. Tapi ada satu hal yang harus dijaga. Karena banyak orang yang gagal justru di fase ini. Saat keadaan mulai membaik, mereka mulai lengah. Saat rezeki mulai mengalir, mereka mulai merasa itu hasil dari diri mereka sendiri. Saat hidup mulai terasa ringan, mereka mulai melupakan bagaimana dulu mereka meminta dengan sungguh-sungguh. Dan perlahan, tanpa mereka sadari, aliran itu kembali mengecil. Bukan karena Allah berhenti memberi, tapi karena hati mereka mulai berubah arah. Itulah mengapa fase ini sangat penting. Karena ini bukan lagi tentang bertahan dalam kesulitan. Ini tentang menjaga diri dalam kemudahan. Dan menjaga diri saat diberi itu jauh lebih sulit daripada bertahan saat diuji. Saat kamu tidak punya, kamu cenderung dekat dengan Allah. Kamu sering berdoa, sering berharap, sering menangis dalam diam. Tapi saat kamu mulai punya, semuanya bisa berubah. Kamu mulai sibuk, kamu mulai merasa cukup, kamu mulai jarang kembali ke titik di mana kamu benar-benar merasa butuh. Padahal justru disitulah letak kekuatannya. Rezeki yang tidak pernah putus lahir dari hati yang selalu merasa butuh kepada Allah, bahkan ketika ia sudah memiliki banyak. Karena rasa butuh itu yang menjaga koneksi. Dan koneksi itulah yang menjaga aliran. Jika kamu mulai merasakan hidupmu lebih tenang, jika kamu mulai melihat ada kemudahan yang datang, maka jangan anggap itu sebagai akhir dari perjuangan. Anggap itu sebagai awal dari tanggung jawab yang baru. Tanggung jawab untuk menjaga hati. Tanggung jawab untuk tetap sadar bahwa semua ini bukan semata-mata karena usaha. Tanggung jawab untuk tetap kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Karena ketika seseorang mampu menjaga itu, maka sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Rezeki tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang harus dikejar. Ia datang dengan sendirinya. Ia mengalir tanpa harus dipaksa. Dan yang paling penting, ia tidak mudah hilang. Ada orang yang hidupnya sederhana, tapi selalu cukup. Tidak pernah terlihat berlebihan, tapi juga tidak pernah kekurangan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari hati yang stabil. Hati yang tidak mudah goyah oleh keadaan.
Hati yang tidak berubah arah hanya karena perubahan situasi. Dan hati seperti itu tidak dibentuk dalam satu hari. Ia dibentuk dari proses panjang. Dari fase sempit, dari fase menunggu, dari fase yang penuh ketidakpastian. Semua yang kamu lewati sebelumnya bukan tanpa alasan. Semua itu adalah latihan. Latihan untuk menjadikan hatimu cukup kuat menerima apapun yang akan datang. Sekarang, coba rasakan lagi hidupmu saat ini. Mungkin belum sempurna, mungkin masih ada kekurangan. Tapi apakah benar-benar tidak ada perubahan sama sekali? Atau sebenarnya sudah ada, hanya saja kamu belum menyadarinya? Karena seringkali, kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki, sampai lupa melihat apa yang sudah kita dapatkan. Dan ketika seseorang mulai melihat dengan cara yang berbeda, maka hidupnya pun mulai terasa berbeda. Rasa syukur yang muncul bukan lagi karena keadaan sempurna, tapi karena hati yang sudah belajar menerima. Dan dari situlah, aliran rezeki mulai menjadi lebih stabil. Bukan karena jumlahnya selalu besar, tapi karena kehadirannya selalu ada. Selalu cukup, selalu datang di waktu yang tepat. Dan itulah tanda bahwa kamu sudah melewati satu tahap penting. Tahap di mana kamu tidak lagi bergantung pada hasil, tapi mulai bergantung pada yang memberi hasil. Jika kamu sampai di titik ini, maka satu hal yang perlu kamu lakukan adalah menjaga. Menjaga apa yang sudah kamu rasakan. Menjaga apa yang sudah mulai terbentuk. Menjaga hubungan yang sudah mulai terbangun. Karena perjalanan belum selesai, masih ada satu fase lagi. Fase di mana semuanya akan terasa lebih dalam, lebih tenang, lebih bermakna. Dan disitulah, kamu akan benar-benar memahami kenapa semua ini harus dimulai dari April yang terasa sederhana. Jika sampai di bagian ini hatimu terasa lebih hangat, lebih tenang, dan lebih yakin bahwa ada sesuatu yang sedang bekerja dalam hidupmu, maka tulis amin di kolom komentar. Sebagai tanda bahwa kamu siap menjaga aliran ini, siap melangkah ke fase berikutnya, dan siap menerima apa yang sudah Allah siapkan, dengan hati yang lebih tenang dan lebih sadar. Ada satu titik dalam perjalanan hidup yang tidak semua orang sampai ke sana. Bukan karena jalannya terlalu sulit, tapi karena banyak yang berhenti di tengah jalan. Banyak yang menyerah saat belum melihat hasil. Banyak yang kembali ragu saat seharusnya terus percaya. Padahal di balik semua proses itu, ada satu fase yang menjadi puncak dari semuanya. Fase ketika seseorang tidak lagi gelisah soal rezeki. Bukan karena dia sudah memiliki segalanya, tapi karena hatinya sudah menemukan tempat bergantung yang sebenarnya. Dan di titik inilah, rezeki mulai berubah makna. Ia bukan lagi sekadar tentang angka. Ia bukan lagi sekadar tentang banyak atau sedikit. Ia menjadi sesuatu yang mengalir, tenang, konsisten, dan tidak pernah benar-benar terasa putus. Inilah yang sering disebut sebagai rezeki yang dijaga. Bukan rezeki yang datang sekali besar lalu hilang, tapi rezeki yang terus hadir dalam berbagai bentuk, dalam berbagai cara, tanpa harus dikejar dengan rasa panik. Dan semua itu tidak terjadi begitu saja. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang yang mungkin tidak pernah kamu sadari sepenuhnya. Perjalanan dari rasa sempit di awal. Perjalanan dari kebingungan yang pernah kamu rasakan. Perjalanan dari doa-doa yang mungkin dulu kamu ucapkan dengan suara pelan, bahkan sambil menahan air mata. Semua itu tidak hilang. Semua itu tidak sia-sia. Justru itulah yang membentukmu sampai di titik ini. Sekarang coba kamu lihat dirimu hari ini. Mungkin hidupmu belum sepenuhnya sempurna. Masih ada keinginan yang belum tercapai. Masih ada harapan yang belum terwujud. Tapi ada satu hal yang berbeda. Kamu tidak lagi sekhawatir dulu. Kamu tidak lagi segelisah dulu. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Dan ketenangan itu bukan datang dari keadaan. Ia datang dari kedekatan. Kedekatan dengan Allah. Karena ketika seseorang sudah sampai pada titik ini, ia mulai memahami satu hal yang sangat dalam. Bahwa rezeki tidak pernah benar-benar berhenti.
Yang berubah hanyalah cara kita melihatnya. Dulu mungkin kamu mengira rezeki hanya berupa uang. Sekarang kamu mulai melihat bahwa kesehatan adalah rezeki. Waktu yang tenang adalah rezeki. Orang-orang baik di sekitarmu adalah rezeki. Kesempatan kecil yang datang tanpa diduga adalah rezeki. Dan saat cara pandang ini terbentuk, maka pintu-pintu lain mulai terbuka. Karena hati yang mampu melihat rezeki dalam hal-hal kecil, akan lebih mudah menerima rezeki dalam jumlah besar. Hati yang tidak mudah mengeluh, akan lebih mudah dijaga. Hati yang tidak mudah sombong, akan lebih lama dipercayai. Dan dari situlah, aliran itu menjadi stabil. Tidak lagi naik turun dengan drastis. Tidak lagi terguncang oleh keadaan. Ia menjadi seperti aliran air yang tenang. Terus bergerak. Terus mengisi, tanpa harus diumumkan, tanpa harus dipamerkan. Dan yang paling indah, ia terasa cukup, selalu cukup. Banyak orang mengejar rezeki yang besar, tapi lupa mengejar rasa cukup. Padahal tanpa rasa cukup, sebesar apapun yang didapatkan akan selalu terasa kurang. Dan dengan rasa cukup, sekecil apapun yang dimiliki akan terasa berharga. Di fase ini, kamu mulai memahami bahwa hidup bukan tentang mengumpulkan sebanyak mungkin, tapi tentang menerima dengan penuh kesadaran, tentang menjalani dengan penuh keikhlasan, tentang menyadari bahwa setiap bagian dari hidupmu sudah diatur dengan sangat rapi. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang terlalu cepat. Semua datang di waktu yang paling tepat, dan keyakinan seperti ini tidak bisa dipaksakan. Ia lahir dari pengalaman. Ia tumbuh dari proses. Ia menguat dari ujian yang pernah kamu lewati. Jika kamu bisa bertahan sampai titik ini, itu artinya kamu sudah melewati banyak hal. Lebih dari yang kamu sadari. Dan sekarang, kamu tidak hanya diminta untuk menikmati hasilnya. Kamu diminta untuk menjaganya. Menjaga hatimu agar tetap rendah. Menjaga pikiranmu agar tetap jernih. Menjaga hubunganmu dengan Allah agar tetap dekat. Karena dari semua itu, satu hal yang paling menentukan bukanlah seberapa besar rezekimu, tapi seberapa kuat kamu menjaga koneksimu dengan yang memberi rezeki. Selama koneksi itu terjaga, maka aliran itu akan terus ada. Mungkin bentuknya berbeda, mungkin jalannya tidak selalu sama, tapi ia tidak akan benar-benar hilang. Dan disinilah letak ketenangan yang sesungguhnya. Ketenangan yang tidak bergantung pada kondisi. Ketenangan yang tidak mudah goyah. Ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak pernah sendiri. Allah selalu ada, mengatur, menjaga, mengalirkan, tanpa henti. Jika dulu kamu pernah merasa sendiri dalam menghadapi kesulitan, sekarang kamu mulai menyadari bahwa sebenarnya kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Ada banyak hal yang sudah Allah selesaikan untukmu, bahkan sebelum kamu memintanya. Ada banyak jalan yang sudah Allah buka, bahkan saat kamu tidak melihatnya. Dan kesadaran ini membuatmu lebih tenang, lebih sabar, lebih menerima. Di titik ini, kamu tidak lagi sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu tidak lagi merasa tertinggal, karena kamu tahu, setiap orang punya jalannya masing-masing. Dan jalur yang kamu lewati, dengan segala prosesnya, adalah jalur terbaik untukmu. Sekarang, hidup tidak lagi terasa seperti beban yang harus dikejar. Ia terasa seperti perjalanan yang bisa dinikmati, dengan segala naik turunnya, dengan segala kejutan yang dibawanya. Dan dari sinilah, rezeki yang tidak pernah putus benar-benar terasa nyata. Bukan karena kamu selalu mendapatkan apa yang kamu mau, tapi karena kamu selalu mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan itu jauh lebih penting. Jika kamu sudah sampai di bagian ini, jika kamu merasakan bahwa ada perubahan dalam cara kamu melihat hidup, jika kamu mulai merasakan ketenangan yang dulu tidak pernah kamu rasakan, maka itu adalah tanda bahwa kamu sudah berada di jalur yang benar. Jalur yang tidak banyak orang sadari. Jalur yang tidak selalu terlihat mewah, tapi jalur yang membawa pada ketenangan yang sesungguhnya. Sekarang, yang tersisa hanya satu hal. Menjaga semua ini tetap hidup.
Menjaga hatimu tetap terhubung, menjaga keyakinanmu tetap utuh. Karena selama itu kamu lakukan, maka tidak ada alasan untuk takut. Tidak ada alasan untuk merasa kekurangan. Karena apa yang kamu butuhkan akan selalu datang di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan dalam jumlah yang tepat. Jika hatimu bergetar saat mendengar ini, jika kamu merasa ada sesuatu yang selama ini kamu cari akhirnya mulai kamu pahami, maka tulis amin di kolom komentar. Sebagai tanda bahwa kamu menerima semua ini dengan penuh keyakinan. Sebagai tanda bahwa kamu siap menjaga aliran rezeki dalam hidupmu. Dan sebagai tanda bahwa kamu percaya bahwa bersama Allah tidak ada